akan masa-masa di mana Anda kekurangan, ngalami Anda kesusahan, kelaparan, itu baik, saudaraku. Ada rahasia yang kita dapat temukan. Oh, lapar tuh seperti ini, kekurangan tuh seperti ini. Sebaliknya, kelimpahan juga, saudaraku. Orang yang hidupnya dalam kekurangan terus, dia tidak pernah tahu apa arti kelimpahan. Sehingga ketika ada kelimpahan, dia lupa diri. Shalom Bapak Ibu saudari terkasih. Perenungan firman Tuhan dalam Suara Gembala kali ini saya ambilkan dari 2 ayat yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-12 dan 13 tertulis demikian. Coba kita baca dan kita akan dalami, saudaraku. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ini 2 situasi yang berlawanan, saudaraku ya. Kekurangan, sebaliknya kelimpahan. Jadi Paulus tahu dua-duanya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Jadi 2 keadaan tadi, baik itu kekurangan maupun kelimpahan, Paulus tahu dan Paulus pernah merasakan, pernah melewati akan masa-masa dia kekurangan, masa-masa dia kelimpahan. Jadi nggak rahasia lagi akan 2 keadaan itu. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Ya, ini juga 2 paradoks, saudaraku ya. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Saudaraku, kelaparan itu satu keadaan yang menyedihkan, saudara. Saudara pernah kelaparan? Bukan karena puasa, tapi karena nggak ada makanan gitu ya. Baik dalam hal kelimpahan, jadi mau beli apa, mau lakukan apa, ada dana gitu ya, ada uangnya. Maupun dalam hal kekurangan, punya keinginan ini, keinginan itu, tapi apa daya, kantong kosong gitu ya. Paulus tahu itu, saudaraku. Paulus ngerti. Tapi ayat 13 katakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung, nah kata kuncinya, di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, terjemahan dalam versi King James bukan pasif ya, bukan pasif, kalimat pasif. Segala perkara dapat kutanggung itu seperti Paulus diam saja, tapi dia bisa nanggung akan baik kekayaan, kelimpahan maupun kekurangan, kemiskinan, itu dia bisa nanggung gitu, itu pasif. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan I can do all things through Christ who strengthens me. Jadi aku dapat melakukan apa saja, melewati akan situasi apa saja, bahkan dengan aktif aku bisa bekerja dalam keadaan apapun, begitu ya. Jadi bukan sekedar pasif nanggung situasi itu karena terpaksa. Tidak, dia bisa tetap aktif di dalam mengerjakan apa saja, tetap melaksanakan tugas dalam situasi kondisi apa saja, ya. Nah, saudaraku, bagaimana dengan kita? Kita akan coba renungkan, saudara. Apakah Anda tahu atau pernah melewati masa-masa di mana Anda kekurangan? Dan apakah Anda pernah ngalami kelimpahan? Ada orang yang selalu hidup dalam kelimpahan. Born rich, lahir kaya, kemudian dia pengen apa saja selalu bisa mendapatkan, karena dia lahir dalam keluarga yang berkelimpahan. Nah, ada yang seperti itu. Jadi dia itu hanya ngerti apa artinya kelimpahan, tapi sebetulnya dia tidak tahu seperti apakah orang
yang berkekurangan. Nah, menurut saya, saudaraku, pengalaman kekurangan itu tuh perlu kita lewati. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita ini punya empati, dapat merasakan akan kesusahan, penderitaan dari orang-orang yang berkekurangan itu seperti apa. Nah, kalau dia tidak pernah ngalami, saudaraku, ya dia pikir bahwa semua orang itu ya seperti dia. Pengen ini langsung dia dapat membeli, dia bisa mendapatkan akan apa yang dia inginkan. Ya kan? Tapi kalau dia pernah melewati akan masa kekurangan, di situ dikatakan kenyang ataupun lapar. Dia selalu kenyang terus, tidak pernah kelaparan. Dia tidak tahu penderitaan orang yang lapar. Jadi kadang-kadang kalau saudara ngalami akan masa-masa di mana ada kekurangan, ngalami ada kesusahan, kelaparan, itu baik, saudaraku. Ada rahasia yang kita dapat temukan. Oh, lapar tuh seperti ini. Kekurangan tuh seperti ini. Sebaliknya, kelimpahan juga, saudaraku. Orang yang hidupnya dalam kekurangan terus, dia tidak pernah tahu apa arti kelimpahan. Sehingga ketika ada kelimpahan, dia lupa diri. Nah, itu saya juga sering lihat itu, yang disebut Petruk dadi ratu atau kere munggah bale, saudara ya. Ini peribahasa bahasa Jawa yang cukup sarkastis ya, saudaraku ya, kere munggah bale. Artinya apa? Petruk jadi ratu itu dia sebetulnya nggak pernah ngalami kekuasaan, ngalami kekayaan, kelimpahan, nggak pernah. Tapi karena nggak pernah, dia begitu masuk ke sana, sebaliknya dari dia berempati kepada mereka yang miskin, mereka yang susah, dia lupa diri. Nah, ini satu sikap yang keliru. Jadi sebetulnya nasihat dari Rasul Paulus dalam satu kalimat, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Itu penting untuk kita renungkan sungguh-sungguh. Kenapa kok Paulus sampai menyebut hal itu? Yaitu supaya dia tahu, menempatkan diri ketika dia kelimpahan, itu dia tidak kehilangan empati terhadap mereka yang berkekurangan. Sehingga dia tidak lupa diri dengan kelimpahan itu, atau memanfaatkan kelimpahan itu hanya untuk memuaskan akan egonya. Tidak, saudaraku. Demikian, ketika dia dalam kemiskinan, dia tahu bahwa dia melewati itu semua supaya dia nanti ketika dia sudah lewat dengan masa kemiskinan itu, masa kekurangan itu, dia dapat memiliki empati kepada orang-orang yang miskin ketika dia nanti masuk kategori kelimpahan. Jadi dua-dua ini ada rahasianya, saudaraku. Nah, Paulus katakan tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku karena dia sudah pernah mengalami kedua-duanya. Baik dalam kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, ya, kenyang maupun lapar. Itu dua kutub ya, saudaraku ya. Dua kondisi yang bertentangan, yang memang dipertentangkan. Yang penting adalah I can do all things through Christ. Jadi ketika aku dalam kelemahan, dalam kekurangan, ya bukan kelemahan tapi kekurangan, itu Paulus survive di sana karena dia sudah bisa mencukupkan diri di dalam kekurangan yang ada. Dia bisa menata dirinya, menguasai dirinya. Caranya bagaimana, saudara? Kita kan dengar ada peribahasa yang sering kita dengar. Tak rotan akar pun jadi. Nah, artinya apa? Tidak ada rotan, ya cari cara. Adanya akar, ya akar dibuat. Dan dari akar-akar itu akhirnya kebutuhan misalnya untuk sesuatu yang mestinya harus pakai rotan, bahan rotan yang mahal yang tidak ada, akar pun jadi. Ngerti ya, saudaraku ya? Nah, kemudian
Tak air talang dipancung, artinya apa? Nggak ada air, ya cari airnya di mana? Oh, ada tanaman tertentu yang menyimpan air, itu dipancung keluar air dan dari situ dia bisa meminum meskipun tidak sesegar kalau dia minum dari sebuah kolam yang berlimpah, mata air yang berlimpah. Tapi dia bisa mencukupkan diri, itu merupakan satu istilah yang sangat penting buat kita semua. Saudara, saya ngomong tentang hal ini bagi Anda yang mendengarkan. Pertanyaan, apakah Anda sekarang sedang dalam kekurangan? Lapar tanda kutip, artinya nggak bisa kenyang gitu, ya nggak bisa betul-betul kenyang, makan tapi nggak sampai kenyang gitu. Atau Anda dalam kondisi kelimpahan, kaya raya, Anda lega secara finansial, sehingga Anda dapat melakukan apa saja. Bagaimana dengan empatimu terhadap mereka yang sedang dalam kondisi yang tidak seperti Anda? Bukankah situasi kondisi seharusnya kita mendengar akan suara kudus, mendengar akan pimpinan Tuhan? I can do all things through Christ who strengthens me. Kita bersyukur, saudaraku, bahwa gereja Kahal diberkati dengan berbagai fasilitas yang ada. Tapi sebetulnya kalaupun tidak ada fasilitas seperti dahulu kita pernah ngalami ketika gereja masih awal-awal, ya apa adanya, saudaraku ya. Kita ingat waktu pertama kali kita beribadah, ya kita buka ibadah pada waktu itu, awal ibadah kita hari Minggu ya, itu yang hadir sekitar 35 orang atau 37 orang gitu ya. Itu berikut sama pelayan Tuhannya. Tempat kita masih diberi pinjam ya sama seorang anak Tuhan yang baik. Kita diberi pinjam tempat, alat musik, saudaraku, kita nabung dan kita beli keyboard bekas merek Casio. Itu dulu, saudaraku ya. Ya, yang suaranya sederhana, kemudian beli pengeras suara yang tidak mahal, yang apa adanya, bass gitar, kemudian ketika ada pemain drum, bagaimana caranya kita beli drum. Saya masih ingat, saudaraku, waktu itu saya lihat di iklan kecek di Suara Merdeka dijual satu set drum. Saya datangi, saudaraku, ternyata itu Rian Hidayat yang punya. Itu apa tuh, pemain film, bintang film Lupus itu, saudaraku ya, Rian Hidayat, yang ada di rumahnya di daerah Candi. Dia ibunya orang Eropa, bapaknya orang Jawa, dan gak ada wajahnya ganteng gitu jadi bintang film. Sudah meninggal ya Rian Hidayat, tidak tahu kenapa, sakit apa, mati muda itu. Nah itu akhirnya saya nego sama dia dan akhirnya kami beli, meskipun tidak utuh itu drumnya, sudah ada cacat sana sini karena dia main rock ya, saudaraku, digebuki gitu. Ya seperti itulah namanya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tapi ya dengan demikian akhirnya Tuhan memberkati gereja sampai Tuhan percayakan kita punya gedung sendiri. Semuanya itu membawa kita untuk kalau diberkati ngucap syukur, kalau kekurangan bertahan dan tetap ngucap syukur juga, saudaraku. Dan berpada itu apa ya? Berpada itu artinya mencukupkan diri dengan apa yang ada, begitu, saudara. Nah saya percaya dengan sikap seperti ini, maka firman yang ditulis oleh Rasul Paulus di ayat 13 tadi, I can do all things through Christ who strengthens me. Jadi dalam situasi apapun itu bukan rahasia, aku bisa terobos, aku bisa tetap jalan, perintah Tuhan tetap bisa aku laksanakan. Ada fasilitas, baik, puji Tuhan. Tidak ada fasilitas, tetap jalan, saudaraku. Karena kuasa Roh Kudus itu bekerja tidak ditentukan dengan ada tidaknya fasilitas, kelimpahan atau kekurangan. Tuhan tetap bekerja. Dan saya percaya kalau kita sudah melewati akan masa-masa prihatin, pasti ada waktunya Tuhan akan memberkati ketika kita dalam kondisi bertekun, benar, dan kita punya prinsip, kita
tidak menggadaikan akan kebenaran karena untuk suatu tujuan. Tidak, kita jalan terus dan Tuhan akan membuat kita menggenapi. Bukan segala perkara dapat kutanggung pasif, tapi I can do all things through Christ who strengthens me. Haleluya. Tangkap firman Tuhan, jadikan bahan doa. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.